Business 20 atau B20 merupakan forum dialog internasional yang merupakan masih menjadi bagian rangkaian dari KTT G20, yakni lebih tepatnya lewat Sherpa Track atau jalur Sherpa. Dan yang menariknya, pada event B20 kali ini topik yang diangkat menjadi topik utama adalah bagaimana mencapai net zero emission. Dan untuk mengetahui bagaimana detail terkait dengan event ini, sudah bersama dengan kami Ketua Kadin Indonesia sekaligus yang menjadi host dari B20 event. Pada kesempatan kali ini Bapak Arsyad Rashid. Selamat siang Bapak Arsyad. Selamat siang. Sehat ya Pak? Salam sehat dulu. Itu yang paling utama. Salam sehat dulu. Sehatnya ya, dulu. Kalau yang nggak ada kesehatan nggak akan bisa di sini kita. Betul sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama CNBC Indonesia Pak Arsyad. Langsung saja ya Pak. Langsung. Ini beberapa waktu yang lalu Pak Menko Marves Luhut ini menyebutkan dengan berapi-api bahwa Indonesia jangan mau didikte oleh negara maju soal pengurangan emisi karbon. Bagaimana interpretasi dari Pak Arsyad melihat pernyataan dari Pak Luhut ini? Saya sangat sepakat dengan Pak Luhut. Karena gini, sebagai contoh ya, waktu saya bertemu dengan EU di waktu itu, saya bilang misalnya, contoh ada the Green Deal. Nah ini kita mengatakan bahwa Green Deal itu kami setuju, bagus, hebat. Gitu ya. Yang dimana produk untuk masuk ke Eropa pada tahun 2030 itu selalu green products. Terus saya mengatakan pada teman-teman di EU, saya mewakili saya ini rumahnya pengusaha nih, bukan yang besar aja, tapi yang menengah, yang kecil, sampai mikro, semua nih jadi dari ini kita. Nah sekarang ini apa yang ada sih? Kalau sekarang untuk yang besar mungkin lebih mudah untuk beradaptasi terhadap yang namanya green sustainability tadi. Tapi bagaimana ya untuk yang medium enterprises atau yang kecil, UMKM? Betul. Apakah berarti harus di left out? Mereka tidak boleh jualan ke Eropa. Apa itu prinsipnya? Sebagai contoh. Nah, ini maksudnya yang kami utarakan juga. Mungkin kadang-kadang ada satu kelupaan mengatakan bahwa karena di Indonesia UMKM itu sangat kunci. UMKM itu mengkontribusikan 60% untuk masalah ekonomi di Indonesia, dan lebih lagi lapangan pekerjaan lebih dari 90% sebagai contoh. Nah, bicara dikte, bicara kalau Pak Luhut mengatakan lagi bahwa ini kita tidak boleh, saya setuju. Kenapa? Kalau bicara net zero emission, setiap negara pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan tantangan yang berbeda juga. Beda-beda tantangannya. Selain itu, setiap sektornya pun berbeda-beda. Dan yang dimana juga beda juga untuk yang besar, yang menengah, yang kecil. Nah ini adalah suatu kompleksitas yang berbeda. Tapi yang paling penting adalah bottom line-nya, ataupun apa akhirnya, bahwa komitmen kami ya, secara Indonesia Incorporated yang dikatakan, yang dimana pemerintah dan juga dunia usaha bersama-sama berkomit 2060 net zero emission pada itu yes tetap. Tapi cara menuju ke sananya jangan dong didikte. Kita punya cara kita sendiri, cara merah putih. Itu, jadi penting sekali. Dan memang dan juga mesti jelas bahwa Indonesia ini suatu negara. Ya, kita punya 270 juta manusia atau populasinya. Kita ini negara besar. Nah jadi kita ini juga negara yang ingin berkembang. Dan saya juga sepakat dengan Pak Luhut mengatakan bahwa boleh kita mau melihat, tapi kita harus memastikan ya perubahan ini harus memastikan bahwa ekonomi kita akan berlanjut terus, karena kita juga punya tujuan. Nah ini tujuan kita apa? Kita ingin satu visi, kita ingin nomor 4 besar ekonomi besar dunia. Kita punya checklist bahwa kita ingin 10.000 US dollar per kapita pada tahun 2030. Kita di 4.000 sekarang. Kita ingin menuju ke sana. Jangan stop kita dong untuk kita menuju ke sana. Kenapa? Ujung-ujungnya adalah kita memastikan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Jadi itu menjadi kunci ya daripada ini semua. Jadi kita harus berdaulat dan kita harus punya kepedean bahwa kita memang bukan apa-apa, kita sudah melakukan semua. Kita melakukan semuanya, malahan ya terus terang aja waktu pas itu saya mengatakan ada negara-negara tertentu yang menjanjikan kita suatu dana bantuan bila mana kita melakukan checklist terhadap sustainability. Kita sudah lakukan itu, sampai pun pajak karbon, kita ada pajak karbon loh. Tapi pajak karbon kita jelas, kita harus mendefinisikan bagaimana roadmap-nya, karena tadi setiap sektor dan usaha besar kecil menengah berbeda. Oke, baik. Tapi kalau dilihat dari pernyataan Pak Luhut ini,
Apakah memang bisa diartikan bahwa Indonesia itu sudah siap dengan kehilangan komoditas paling berharganya yakni batu bara begitu Pak? Tadi kan dibicarakan tadi bahwa apa yang harus ada dimengerti. Ya, Pak Luhut mengatakan ya, bahwa ini renewable. Kita mau naikkan renewables. Ya. Tapi di sini ada karbon. Ini kadang-kadang mesti ada begini dulu. Jadi akhirnya harus ada keseimbangan, ya kan? Yang paling pasti adalah bahwa kita menuju kepada net zero tadi, ya kan? Dan jalan menuju net zero juga macam-macam. Contoh, ya kan? Indonesia mendorong strategi Pak Presiden mengatakan, ayo kita lakukan elektrifikasi daripada kendaraan, ya kan? Apa yang terjadi dengan itu? Yang terjadi dengan elektrifikasi kendaraan, kita dapat dua benefit paling sedikit. Dua benefit. Satu apa? Secara langsung. Pertama, subsidi fuel atau subsidi minyak kita turun. Betul. Yang kedua, emisi karbon berkurang juga. Dan ini kan salah satu emisi yang terbesar adalah dari kendaraan. Selain daripada industri, barulah listrik. Betul. Ya kan? Nah ini yang harus kita pikirkan. Jadi itu juga ada cara. Jadi kita punya strategi macam-macam di Indonesia. Apalagi kita ingin menjadi supply chain of the world. Kenapa? Karena 40% lebih pada hari nikel itu kita yang kontribusi. Kita membuat value added. Ya kan, jangan stop kita untuk bisa kita berkembang. Untuk apa? Kita harus investasi dari konteks penambahan nilai. Ya kan? Kita ingin yang namanya tadi nikel sudah kita laksanakan, kita akan terus laksanakan. Sudah itu kita juga membuat bauxite ini kita akan juga bagaimana tin ataupun timah juga kita ingin kembangkan value added-nya. Nah ini memang waktu kita untuk melakukan itu. Nah yang kita akan lakukan teknologi memang teknologi yang friendly terhadap environment. Nah ini bahwa menjadi hal yang sangat penting. Balik tadi bahwa kalau ditanya siap atau tidak siap, kita harus bisa siap. Siap apa? Siap melaksanakan, siap menuju ke sana, siap mengembangkan, siap melakukan hilirisasi, siap melakukan apa? Untuk menuju apa? Menuju Indonesia di 2045 nomor 4 ekonomi besar dunia yang pastinya harus mensejahterakan rakyat kita. Itu kunci. Oke, banyak jalan menuju Roma ya. Nah, tidak perlu kehilangan istilah lumbung emas yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya adalah komoditas batu bara. Tapi kalau kita bicara soal forum B20 ini sendiri kan pasti berkaitan dengan investasi. Salah satunya adalah penandatanganan MOU yang kemarin sudah dilakukan. Berapa sih Pak komitmen atau investasi besarannya yang sudah disepakati? Awal dulu kemarin misalnya kita adakan forum yang namanya Forum Net Zero Forum dan bersamaan juga ada Investment Forum. Ya. Dari Investment Forum ini saja kurang lebih hampir 75 triliun itu sudah terjadi penandatanganan untuk dilaksanakan investasi. Ya. Tapi ini di luar daripada tadi, di luar konteks ini hanya untuk yang dari sustainability, belum lagi di luar itu ya ada investment dan juga trades. Nah ini berjalan terus gitu. Di sini kita nggak boleh stop. Yang paling penting bahwa target kita bersama, Pak Presiden memberikan target pada Kementerian Investasi adalah 2.200 triliun pada tahun ini. Kita punya target yang sama nih, antara yang namanya dunia usaha diwakili Kadin dengan pemerintah diwakili dari Kementerian Investasi. Kita sinergi. Kita memastikan bahwa target itu harus kita capai. Kenapa? Karena kuncinya gini, tambah banyak investasi, tambah banyak lapangan pekerjaan. Betul. Itu jadi kunci. Oke, berarti berapa nih Pak besarannya? Tadi saya sudah katakan kan lebih dari 75 triliun rupiah. Lebih dari 75 triliun. Ini baru awal yang sudah ada. Dan akan bertambah. Akan terus. Jadi target kita kan walaupun kita harus mencapai 2.200 triliun dalam tahun ini yang sudah dilaksanakan secara bersama. Nah ini kita harapkan ada closing yang terjadi. Contoh tadi saya baru bicara dengan menteri, salah satu menteri dari UAE, United Arabs. Beliau mengatakan, Arsyad, kita bawa rombongan banyak. Kita ingin banyak membuat komitmen terhadap investasi. Itu belum dihitung untuk di Indonesia. Jadi saya pagi ini saya di Bloomberg, kebetulan duduk bersama beliau, ya, ngobrol gitu kan. Nah itu sebagai contoh misalnya. Jadi ini banyak lagi komitmen yang akan terjadi. Terima kasih banyak Pak Arsyad atas waktunya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rashid. CNBC Indonesia Beyond Business.